Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluk Kopi. Mungkin di antara pemirsa sudah banyak yang tahu tentang perang Siffin, yaitu perang antara Sayyidina Ali melawan Sayyidina Muawiyah. Perang antara dua tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW yang sama-sama memiliki keutamaan dan sangat mengabdikan dirinya untuk agama. Sebelumnya, saya telah membuat video tentang perang antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah, yaitu perang pertama sesama muslim yang mengorbankan banyak sekali nyawa. Belum mulai, saya meminta kepada pemirsa yang menonton video ini untuk tidak menjudge salah satu dari mereka atau tokoh yang terlibat di dalamnya, karena status mereka adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke, mari kita mulai. Setelah wafatnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali diminta untuk menjadi khalifah pengganti. Walaupun awalnya Sayyidina Ali ini menolak, tapi karena ia diminta berkali-kali, akhirnya ia menyetujuinya. Asal dengan syarat pembaiatannya dilakukan secara terbuka dan meminta kesempatan untuk memerintah dengan landasan kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka rakyat berkumpul di Masjid Nabawi dan melakukan pembaiatan kepadanya. Tapi ada juga beberapa sahabat yang menolak untuk membaiat Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali menjabat, ia meminta semua tanah yang diambil oleh Bani Umayyah dan Bani-Bani yang lain pada masa Sayyidina Utsman ke pembendaharaan negara. Sayyidina Ali juga menggantikan gubernur yang diangkat pada masa Sayyidina Utsman, yang mana mereka banyak tidak disukai oleh rakyatnya. Muawiyah selaku gubernur Syam tidak mau membaiat Sayyidina Ali. Maka dari itu, Sayyidina Ali selaku khalifah yang sah menganggap Muawiyah adalah pembangkang yang harus diperangi. Muawiyah tidak diam saja. Ia menyusun siasat agar nama Sayyidina Ali jatuh di mata rakyat. Dia menuntut Sayyidina Ali mengusut pembunuh Sayyidina Utsman. Padahal saat itu sedang pada situasi yang sulit dan kacau. Hingga Sayyidina Ali merasa sangat susah untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali menganggap Muawiyah adalah pembangkang karena tidak mau membaiat. Sedangkan Muawiyah menganggap Sayyidina Ali berpihak pada pemberontak karena tidak mampu mengusut pembunuh Sayyidina Utsman. Konflik di antara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik karena keduanya sama-sama memiliki maksud tertentu dan merasa sama-sama benar. Juga sama-sama memiliki pengikut setia yang banyak. Sayyidina Ali tentu saja banyak pengikutnya karena memang keluarga dekat Rasulullah, bahkan menjadi menantunya. Rasulullah juga banyak menyebutkan keutamaan Sayyidina Ali. Sedangkan Muawiyah adalah sahabat yang sangat tinggi loyalitasnya pada Islam dan pernah dipuji juga oleh Rasulullah SAW. Dia telah mengabdi selama 22 tahun sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya, perang pun terjadi di daerah Siffin. Maka perang ini disebut perang Siffin, perang kedua sesama umat Islam setelah perang Jamal yang memakan korban nyawa sangat banyak. Perang ini juga yang menjadi cikal bakal terjadinya sekte-sekte dalam tubuh Islam. Pasukan Sayyidina Ali berjumlah 50.000 orang, sedangkan Muawiyah berjumlah 80.000 orang. Perlu pemirsa ketahui, sebelum perang, Sayyidina Ali meminta kepada Muawiyah untuk melakukan perdamaian. Oleh karena itu, Sayyidina Ali mengutus orang untuk menyampaikan ke Muawiyah kalau dia harus membaiatnya. Akan tetapi, Muawiyah tetap menolak. Perang pun akhirnya terjadi selama beberapa hari yang sudah memakan korban sangat banyak. Kemenangan
Sayyidina Ali sudah ada di depan mata. Muawiyah yang sudah tahu merasa cemas akan hal itu. Maka ia memanggil sahabat Amr bin As untuk melakukan siasat. Lalu Amr bin As mengatakan, bagi pasukan yang membawa Al-Quran diminta untuk mengangkat Al-Quran dengan tombaknya sambil berteriak, inilah kitabullah yang menjadi hukum di antara kita. Sebagian pasukan Sayyidina Ali menghentikan peperangannya setelah melihat hal itu. Akan tetapi Sayyidina Ali meminta pasukannya untuk terus berperang karena ia tahu ini adalah siasat Muawiyah dan Amr bin As saja yang dia sudah kenal dari kecil, yang mana mereka ini tidak dapat dipercaya. Karena situasi tidak memungkinkan, Sayyidina Ali mengalah dan meminta peperangan untuk dihentikan. Pada peperangan itu telah memakan korban sebanyak 70.000 orang dari kedua belah pihak. Dan peperangan itu diselesaikan dengan cara arbitrase atau tahkim. Pengertian arbitrase dalam pandangan ulama ini berbeda-beda. Tapi intinya adalah menyelesaikan peperangan dengan cara mengirim masing-masing perwakilan yang masing-masing meridhoi akan keputusannya untuk berunding mencari jalan tengah dalam suatu konflik. Muawiyah dan para pengikutnya memilih Amr bin As sebagai perwakilan. Sedangkan Sayyidina Ali memilih Abdullah bin Abbas, tetapi ditolak oleh pasukannya. Kemudian Ali mengusulkan lagi Al-Ashtar, tapi pasukannya kembali menolak. Suara terbanyak dari pasukan memilih Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Ali sebenarnya tidak menginginkan Abu Musa, akan tetapi ia mengalah karena mendapat suara terbanyak dari pasukan. Amr bin As sangat memiliki kepentingan dengan Muawiyah, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari sama sekali tidak memiliki kepentingan dan nasibnya tidak ada sangkut pautnya dengan Sayyidina Ali. Perlu pemirsa ketahui, Abu Musa adalah bekas gubernur Kufah yang dipecat oleh Sayyidina Ali dan diganti dengan Amarah bin Syihab. Akan tetapi ditolak oleh penduduk Kufah yang menginginkan dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi antara Sayyidina Ali dan Abu Musa agak sedikit memiliki hubungan yang tidak enak. Dalam memperjuangkan Muawiyah, Amr bin As mengerahkan seluruh pikirannya untuk membela Muawiyah, tapi tidak pada Abu Musa al-Asy'ari dalam memperjuangkan Ali bin Abi Thalib. Dari segi pasukan pun, pasukan Muawiyah masih benar-benar kuat dan satu suara, sedangkan pasukan Sayyidina Ali sudah mulai ada perpecahan. Dari sudut pandang ini saja sudah bisa ditebak mana yang akan memenangkan konflik di antara keduanya kan? Arbitrase dilakukan pada bulan Ramadan 37 Hijriah atau bulan Januari 659 Masehi di suatu tempat bernama Dumatul Jandal antara Madinah dan Damaskus. Ada dua hal yang dibahas pada pertemuan itu. Pembahasan yang pertama adalah apakah Sayyidina Utsman dibunuh secara zalim dan Muawiyah adalah orang yang pantas melakukan balas atas kematiannya. Yang kedua, siapa orang yang pantas untuk menjadi khalifah? Amr bin As memilih Muawiyah untuk menjadi khalifah yang tepat sebagai pengganti Sayyidina Utsman. Sedangkan Abu Musa malah memilih Abdullah bin Umar bukan Sayyidina Ali. Masing-masing mempertahankan pendirian dengan segala argumen yang mereka miliki. Karena tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka mereka sepakat untuk menjatuhkan keduanya, menjatuhkan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Tidak ada dari keduanya yang menjadi khalifah. Masing-masing bersepakat untuk mengembalikan kepada umat Islam siapa khalifah selanjutnya. Nah, dari perundingan tadi, kita bisa memahami pembahasan pertama bahwa Muawiyah paling berhak atas kematian Sayyidina Utsman dan dia bukanlah pemberontak yang harus diperangi. Pada pembahasan kedua, Amr bin As tetap setia dan terus mendukung Muawiyah menjadi khalifah. Sedangkan Abu Musa al-Asy'ari
malah memilih Abdullah bin Umar, bukan memilih Sayyidina Ali. Dari sikap ini menjadi suatu indikator bahwa Abu Musa tidak setia kepada Sayyidina Ali. Langkah selanjutnya adalah mengumumkan hasil arbitrase atau tahkim ini kepada khalayak umum yang isinya sesuai dengan yang sudah disepakati. Dimulai dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia mengatakan bahwa Muawiyah yang berhak atas terbunuhnya Sayyidina Utsman, kemudian menjatuhkan keduanya dari kursi kekhalifahan dan meminta umat Islam untuk memilih pemimpin yang pantas. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari. Selanjutnya giliran Amr bin As. Ia mengatakan hal yang sama pada pembahasan pertama, bahwa Muawiyah yang paling berhak atas wafatnya Sayyidina Utsman. Akan tetapi pada hasil pembahasan yang kedua, ia malah menjatuhkan Ali dan mengatakan bahwa Muawiyah yang pantas menjadi khalifah. Umat Islam jadi bingung dan banyak yang kecewa atas hasil kesepakatan tersebut. Sudah otomatis, Sayyidina Ali tidak terima atas hasil arbitrase atau perundingan tersebut. Ia mengatakan bahwa keduanya telah menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Maka dari itu, ia menyatakan tidak terikat dari keputusan tersebut dan tetap menjadi khalifah, sedangkan Muawiyah adalah pembangkang atau pemberontak. Begini pemirsa, kekuatan arbitrase dapat mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa apabila dalam pelaksanaannya sesuai syariat Islam, tanpa perlu restu atau persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, jika arbitrase yang dilakukan Ali dan Muawiyah tadi ini dikaitkan dengan pengertian tadi, maka mereka berdua tidak terikat pada hasil arbitrase tersebut, tidak mengikat dan tidak mempunyai legalitas hukum. Sebab dalam pelaksanaan arbitrase itu tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan awal, yang mana pada saat penyampaian di khalayak umum malah menyimpang dari kesepakatan hasil arbitrase yang berbeda antara yang sudah diputuskan dengan yang disampaikan. Inilah politik pemirsa. Sebab kekalahannya, Sayyidina Ali dari segi militer makin hari kekuatannya semakin melemah. Karena para pendukung Sayyidina Ali banyak yang malah membencinya. Ini yang disebut sebagai golongan Khawarij. Dari segi politik, wibawa dan supremasinya juga mulai memudar. Terbukti dari lepasnya Mesir, Madinah, dan Yaman ke tangan Muawiyah. Kebalikannya dengan Muawiyah, ia malah semakin berjaya dan semakin luas kekuasaannya dan makin mudah merebut kekuasaan khalifah dari tangan Sayyidina Ali. Karena ia mendapat dukungan dari sahabat senior seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar yang akhirnya pindah ke Syam untuk bergabung dengan Muawiyah. Semakin hari Muawiyah semakin mudah untuk merebut kekuasaan khalifah dari tangan Sayyidina Ali dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan kursi kekhalifahan. Kemudian peristiwa menyedihkan terjadi. Sayyidina Ali dibunuh oleh pengikut setianya yang menjadi benci karena arbitrase atau tahkim. Saya sudah pernah membahas pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam, salah satu tokoh Khawarij, di video saya sebelumnya. Silahkan ditonton. Kemudian, kursi kekhalifahan tidak begitu saja pindah ke tangan Muawiyah, melainkan ke Sayyidina Hasan. Karena penduduk Kufah yang mana sudah menjadi ibu kota saat itu menginginkan untuk menggantikan ayahnya. Akan tetapi Sayyidina Hasan ini tidak suka dalam urusan politik pemerintahan. Dia lebih suka hidup seperti biasa-biasa saja. Walaupun ia akhirnya menerima pembayatan dari penduduk Kufah. Kini Sayyidina Hasan berhadapan dengan Muawiyah yang semakin kuat dan sudah banyak dibaiat oleh penduduk Syam. Tetapi belum 100% ia menjadi khalifah, karena di Kufah mayoritas memilih Sayyidina Hasan. Jadi, kekhalifahan Muawiyah ini belum memiliki otoritas dan legalitas yang kuat. Suatu ketika,
Sayyidina Hasan mengirim 12.000 pasukan untuk menyerang Muawiyah. Sayyidina Hasan masih membawa warisan ayahnya, kalau khalifah yang hak dan legal adalah dirinya, dan yang memberontak adalah Muawiyah. Akan tetapi, penyerangan kepada Muawiyah ini tidak membuahkan hasil. Ia malah menelan kekalahan. Sayyidina Hasan akhirnya memilih perdamaian kepada Muawiyah dengan perjanjian kepadanya. Adapun isi perjanjian perdamaian itu adalah sebagai berikut. 1. Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah harus berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul, serta sirah khalifah-khalifah yang saleh. 2. Muawiyah tidak akan mengangkat seseorang menjadi khalifah sesudahnya, dan persoalan khalifah sesudahnya menjadi urusan umat Islam. Yang ketiga, jaminan keselamatan diri dan harta semua orang. Muawiyah menyetujui persyaratan yang ditawarkan dari Sayyidina Hasan, dan dia pergi ke Kufah untuk menerima pembaiatan dari Hasan dan dari penduduk Kufah. Pemirsa, beginilah politik yang terjadi pada masa itu. Perlu pemirsa ketahui, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kalau Khulafaur Rasyidin hanya 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sedangkan Khalifah Muawiyah dan seterusnya tidak disebut bagian dari Khulafaur Rasyidin, tetapi disebut sebagai Khalifah Bani Umayyah. Baik, sekian saja cerita sejarah kali ini. Penjelasan saya ini tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, akan tetapi hanya ingin berbagi untuk menambah wawasan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.